Selamat hari Sabat bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan. Bacaan mision kita pada hari Sabat ini, Sabat kelima 30 Januari, bertajuk Hari Besar bagi Ivan. Dan penulis ini adalah Ivan Chernov yang berusia 27 tahun. Dia menceritakan, kehidupan kelihatan sempurna sehingga suatu hari ketika Ivan berusia 22 tahun, pertama terjadi perselisihan besar antara dia dengan ibunya semasa berkunjung ke kampung halamannya luar Kazan, Rusia. Kemudian tuan empunya rumah menghubungi untuk mengusirnya dari Pangsapuri yang disewanya berhampiran university di Kazan. Petang itu, dia gagal dalam peperiksaan di university. Kemudian, pada hari itu, polis menahannya ketika dia kembali ke rumah ibunya dan mendapati bahwa dia mempunyai denda yang belum dibayar karena memandu laju. "Kamu tidak mahu membayar denda," kata pegawai polis itu. "Sekarang kamu harus pergi ke mahkamah." Pegawai itu merampas lesen memandu Ivan dan menyuruhnya mengikuti dia menuju ke mahkamah. Di mahkamah, pegawai tersebut menjelaskan keadaan kepada hakim. Hakim itu dengan tegas memberitahu Ivan bahwa dia mempunyai dua pilihan: membayar denda berganda dengan segera atau masuk penjara selama 15 hari. Ivan tidak mempercayai hari yang mengerikan dia alami. Semasa hakim berbicara, gambaran akhir dunia dan hari penghakiman terlintas di pikiran Ivan. "Jika saya tidak bertaubat sekarang dan kembali kepada Tuhan, saya akan berada di sisi yang salah pada hari kiamat," pikirnya. Ivan tidak dibesarkan dalam keluarga Kristen, tetapi dia percaya kepada Tuhan. Ibunya telah dibaptiskan dalam gereja Seventh-day Adventist ketika dia masih remaja, dan dia telah menghadiri kelompok kecil bersama ibunya dan orang-orang Adventist yang lain selama setahun. Tetapi kemudian dia memasuki university dan melupakan Tuhan. Sekarang di mahkamah, setelah dia mendapatkan uang, dia membayar denda itu. Setelah dia mendapat kembali lesen memandunya, dia memandu dengan berhati-hati di rumah ibunya. Sehari kemudian, suhu badannya tinggi. Dia berbaring di tempat tidur selama 3 hari. Merasa sedih, dia membuka sebuah Alkitab dan matanya tertuju kepada Matius 6 ayat 33. "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua ini akan ditambahkan kepadamu." Kata-kata Yesus menyentuh hatinya. Dia tidak pernah melihat ayat itu sebelumnya. Dia sadar bahwa dia telah mengutamakan pelajaran dan bahkan keluarganya daripada mengutamakan Tuhan. Walaupun dia masih bersuhu tinggi, dia mahu meninggalkan rumah untuk menghabiskan waktu yang tenang dengan Tuhan. Dia pergi ke tempat yang tenang di tepi sungai. Di sana ia mencurahkan kesedihan dan pertobatan yang mendalam kepada Tuhan. "Saya ingin kembali kepadamu," dia berdoa. "Saya mahu engkau dekat dengan saya." Sejak saat itu, Ivan mulai menjadikan Tuhan sebagai yang pertama dalam segala hal.
Dia banyak berdoa, dia membaca Alkitab setiap pagi dan petang, dia membaca early writing dan buku Ellen White yang lain. Dia dibaptiskan dan menjadi pemimpin pemuda gereja. Sebelum menyerahkan hatinya kepada Yesus, Evan telah menganjurkan sebuah klub kecergasan yang sangat berjaya di Kazan. Pihak berkuasa bandar itu telah memperhatikan kerjanya dan mengundangnya untuk mengadakan sesi latihan awam masa hari cuti tempatan. Dia pernah dipaparkan di akhbar tempatan. Sekarang, dia melepaskan klub kecergasan itu dan membuka klub baru yang hanya dikhususkan untuk anak-anak. Tidak lama kemudian, dia melatih 20 orang kanak-kanak secara percuma di taman awam. Anak-anak itu menyadari bahwa Evan mengasihi Yesus dan mulai bertanya beberapa pertanyaan. Seorang gadis berusia 16 tahun mulai menghadiri gereja. Setelah lulus dengan ijazah kejuruteraan dari University, Evan merasakan bahwa Tuhan memanggilnya untuk belajar teologi dan menjadi seorang pastor. Dia berpindah ke University Adventist Zoski, di mana dia adalah pelajar tahun ketiga. Setiap musim panas, dia kembali ke Kazan untuk melatih anak-anak agar sehat secara fisik dan juga warga negara yang baik. Dia mengatur latihan hikmat masyarakat seperti memungut sampah di lorong-lorong jalan kota. Evan tidak mempunyai kenangan buruk tentang hari yang mengerikan itu 5 tahun yang lalu. Itu adalah hari yang mengerikan ketika itu, katanya. Tetapi sekarang saya paham bahwa itu adalah hari paling indah dalam hidup saya, karena Tuhan menggunakan saya untuk menyelamatkan saya. Sebagian daripada persembahan Sabat ke-13 kuartal ini akan membantu sekolah Kristen Zoksky membina bangunan sekolah sendiri di kampus University Adventist Zoksky. Pada masa ini, sekolah berasrama itu meminjam bilik darjah dari university. Persembahan Anda akan membantu anak-anak bertemu dan belajar di bilik darjah mereka sendiri. Di antara pelajar sekolah berasrama itu adalah gadis yang menyertai gereja melalui klub kecergasan Evan. Terima kasih karena merancang untuk memberi persembahan dengan murah hati.